Shalom, selamat siang untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4, studi kalian bisnis, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami ambil judul adalah kerajinan yang berbahan ulos. Di sini kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri atas nama Joko Koftar Nainggolan. Dan yang kedua itu adalah Lilis Deborah Lubengaul. Yang ketiga Aan Juanda Pasaribu. Yang keempat Miranti Sembiring. Dan yang kelima adalah Joshua Nelson Butar-Butar. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana pertumbuhan manusia yang terus bertambah juga diiringi dengan bertambahnya kebutuhan jasmani yang akan diminta. Kebutuhan jasmani dibutuhkan untuk melengkapi kehidupan oleh setiap individu, bukan setiap individu saja, tentunya per kelompok, personal, dan lain-lain sebagainya. Tas merupakan salah satu produk yang menjadi primadona oleh setiap wanita dan melengkapi kebutuhannya. Tentu saja tas ini dapat melengkapi agar mereka terlalu pede dalam menjalani kehidupan, yang misalnya jalan-jalan pasti butuhnya tas gitu ya. Karena kebutuhan itulah di sini kami berpikir untuk membuat souvenir tas dari bahan ulus tradisional. Baik, di sini akan saya jelaskan dulu apa itu ulus. Ulus merupakan salah satu kerajinan yang berasal dari Sumatera Utara. Ulus merupakan sebuah kain adat Batak yang digunakan dalam upacara perkawinan, kematian, mendirikan rumah, kesenian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan adat Batak. Kain ulus tentunya terbuat dari benang kapas atau rami dengan berbagai macam corak, desain, dan juga warna. Nah, kebetulan warnanya ini biasanya adalah hitam, merah, dan juga putih, yang mempunyai beragam-ragam makna tertentu serta mampu menggambarkan identitas dari suku Batak itu sendiri. Dan di sini saya akan menjelaskan juga souvenir. Souvenir itu adalah suatu benda yang identik dengan suatu event atau suatu daerah tertentu, pada umumnya berbentuk ringkas, mungil, dan juga serta mempunyai nilai estetis yang dapat dibawa pulang oleh wisatawan sebagai kenang-kenangan bagi perjalanannya. Dalam bahasa Indonesia, souvenir sering disebut dengan cenderamata, atau pegangan tangan, atau oleh-oleh, bisa disebut dengan sebagai begitu. Selain untuk pemasaran dan juga serta mempunyai nilai estetis yang dapat dibawa pulang oleh wisatawan sebagai kenang-kenangan bagi perjalanannya. Dalam bahasa Indonesia, souvenir sering disebut dengan cenderamata, atau pegangan tangan, atau oleh-oleh, bisa disebut dengan sebagai begitu. Selain untuk pemasaran, tas ini juga sebagai ajang pengenalan kain ulus ke setiap orang. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Salam, nama saya Joshua Nelson Butar-Butar. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Saya akan menjelaskan tentang kerajinan pembuatan ulus dan apa saja bahan-bahannya. Kerajinan ulus merupakan sesuatu yang kerap ditemukan di Sumatera Utara sana. Tentu saja kerajinan ulus seperti ini bisa menarik banyak orang karena memang hasilnya yang indah. Kain ulus merupakan kain tradisional Batak yang bahkan telah dibuat semenjak produk tekstil belum dibuat. Ulus tentu saja indah untuk digunakan sebagai pakaian keseharian. Namun penting untuk Anda ingat bahwa ada beberapa jenis kain ulus yang tidak bisa digunakan sembarangan. Seperti contohnya, ulus ragi hidup. Ini adalah jenis ulus yang hanya boleh digunakan untuk acara keperluan adat saja. Tentu saja ada beragam jenis ulus yang dengan keindahan dan fungsi masing-masing. Tahapan pembuatan kerajinan kain ulus. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk membuat sehelai ulus. Langkah yang pertama adalah menenun benang. Langkah yang pertama, saat benang ditenun, saat itulah jenis dan motif ulus yang akan dibuat ditentukan. Langkah yang kedua adalah mewarnai kain. Pada dasarnya warna yang kerap ditemukan pada kain ulus adalah putih, hitam, dan merah. Untuk pewarnaan dasar, pengrajinan ulus biasanya
mengenakan pewarna alami. Saat warnanya telah ditentukan, kain tadi bisa langsung dicelupkan ke pewarna. Tentu saja proses ini juga memakan waktu yang lama, apalagi untuk biasanya memiliki beragam warna. Untuk itu, kain harus dicelupkan berulang-ulang ke cairan pewarna. Langkah terakhir adalah mengeringkan kain. Setelah 3 tahap tersebut, barulah kerajinan ulus bisa digunakan secara selera. Baiklah, akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang kelebihan kain tenun ulos. Kain tenun ulos adalah kain tenun khas bagi masyarakat suku Batak. Ulos mempunyai fungsi dan arti yang sangat penting. Berbagai upacara adat seperti kelahiran, pernikahan, kematian, dan ritual lainnya tak pernah terlaksana tanpa ulos. Soal warna, kain ulos selalu didominasi dengan 3 warna, yaitu merah, hitam, dan putih. Pada saat ini, ulos sudah mulai diminati oleh masyarakat di luar suku Batak Toba. Buktinya, banyak ulos telah dipakai sebagai bahan baku untuk pembuatan baju, jas, tas, dompet, dan lain sebagainya. Tidak hanya sebatas hasil kerajinan seni budaya saja, kain ulos Batak syarat dengan arti dan makna. Sebagian besar masyarakat Batak menganggap kain tenun ulos adalah perlambangan ikatan kasih sayang, lambang kedudukan, dan lambang komunikasi dalam masyarakat adat Batak. Ulos begitu memikat dengan berbagai warna alam yang didominasi hitam, merah, dan putih, serta dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Selama berabad-abad, perempuan Batak menenun tekstil dengan alat tenun tradisional. Dedikasi mereka telah menghasilkan perbendaharaan seni yang estetis dan secara teknis beragam. Tiap-tiap kain ulos yang dihasilkan ternyata memiliki arti dan makna tersendiri bagi pemilik ataupun bagi orang yang menerimanya. Misalnya saja ulos Seragidup. Motif ulos Seragidup ini harus terlihat seperti benar-benar lukisan hidup. Karenanya ulos jenis ini sering diartikan sebagai ulos yang melambangkan kehidupan dan doa restu untuk kebahagiaan dalam kehidupan. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya. Sasaran kerajinan berbahan ulos seperti tas souvenir adalah pengusaha kerajinan, pasar, dan toko-toko di daerah wisata. Oleh khas dari daerah tersebut berupa produk kerajinan seperti contohnya tas, kalung, gelang, dan sebagainya. Nah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Seperti pengunjung dari luar daerah dapat menikmati khas dari daerah tersebut. Selain pengunjung yang menikmati tempat wisata juga bisa membeli. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu apa saja SDM yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan berbahan kain ulos. Untuk mendukung kelangsungan usaha ini, dibutuhkan beberapa elemen sumber daya manusia atau SDM yang terkait di dalamnya. Adapun sumber daya manusia yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini yaitu yang pertama, distributor. Agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, maka kami melakukan kerjasama dengan distributor lidi lainnya, sehingga produk lidi cus ini mudah didapatkan. Distributor yang kami maksud ini merupakan orang yang menjadi reseller lidi cus kami seperti anak sekolah, mahasiswa, orang kantoran, dan masyarakat sekitar. Yang kedua, tenaga kerja. Dalam bisnis kerajinan berbahan ulos seperti tas souvenir ini, kita tidak memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan skill yang khusus seperti sarjana dan lain-lain. Akan tetapi, yang diperlukan adalah orang yang mau bekerja secara tekun, telaten, sabar, kerja keras, dan tidak gengsi karena ini merupakan pekerjaan remeh menurut pandangan masyarakat tertentu. Sumber daya yang ketiga adalah masyarakat sekitar. Selain SDM dari distributor dan tenaga kerja, selanjutnya masyarakat juga berperan penting dalam kelancaran usaha ini. Karena kita juga harus memiliki hubungan baik dengan masyarakat setempat
Karena apabila kita tidak mempunyai hubungan yang baik, maka bisa saja usaha kita tidak disenangi sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga disinilah kita sebagai wirausaha harus mempunyai sikap yang baik dan jujur terhadap siapa saja. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Shalom, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana aspek manajemen yang kami rancang. Yang pertama, bentuk badan usaha. Tentunya bentuk badan usaha yang kami rancang ini adalah bentuk usaha yang dimana telah berbentuk CV atau PT, yang dimana telah berbadan hukum atau telah mempunyai hukum itu sendiri. Dan juga di sini akan kami rencangkan bagaimana rencana kerja, struktur organisasi, koordinasi implementasi, dan juga pengawasan. Dan juga yang terakhir, bagaimana aspek keuangannya. Dan di sini tentunya jumlah dana yang dibutuhkan sangat berpengaruh dalam membuat sebuah bisnis. Bagaimana membeli bahan baku, tentu transportasi dan lain-lainnya. Di sini telah kami rancang bagaimana cara membuatnya, dan juga di sini kami akan membuat sebuah dana aliran kas di mana dapat memaparkan bagaimana kebutuhan yang kami butuhkan. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Shalom.